Menghadapi saudaranya Indonesia, laga hidup mati untuk lolos ke 16 besar, timnas Maroko akan berikan kejutan, rela mengalah dan sama-sama ingin lolos ke babak 16 besar demi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pelatih Maroko, Said Chiba, mengutarakan permintaan maaf jika nantinya mengalahkan Indonesia dan ingin membawa Indonesia sama-sama lolos ke 16 besar. Pengakuan mulia timnas Maroko ini juga tak lepas dari aksi solidaritas Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia akan bentrok dengan Maroko dalam laga terakhir. Ini laga penentuan bagi kedua tim. Dengan potensi yang dimiliki, Maroko diyakini bisa mengatasi Indonesia. Walau demikian, Chiba tak ingin besar kepala, sebab segala kemungkinan dan kejutan bisa saja terjadi. Dia mengatakan dalam wawancaranya, "Kami akan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena kompetisi ini membutuhkan Indonesia untuk melanjutkan kompetisi. Tapi kami akan mempertahankan peluang kami. Para pemain telah bekerja sangat keras selama 2 tahun untuk berada di sini, dan kami akan mempertahankan peluang," ungkapnya. Di atas kertas, Maroko memang lebih diunggulkan. Selain karena kualitas individu pemain, Maroko juga punya organisasi pertahanan dan menyerang yang relatif sulit. Sulit untuk menentukan presentasi bisa menang lawan Indonesia. Sepak bola bukanlah ilmu pasti. Kami tidak bisa menyebut 50%. Kami tidak bisa berbicara sampai besok. Kami mengharapkan level Indonesia seperti melawan Ekuador, dengan perbedaan fisik besar tapi akhirnya mereka kuat. Itu permainan yang sangat menggembirakan dari Indonesia. Pelatih Maroko memandang remeh timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya di partai pamungkas. Meskipun timnas Maroko sendiri lebih diunggulkan untuk memenangkan laga, maklum wakil Afrika itu tampil dengan impresif di 2 pertandingan pertama grup A ketimbang Indonesia. Dia sendiri ogah menganggap remeh Indonesia akan menjadi lawannya nanti. Indonesia adalah tim yang harus kami hormati. Chiba mengakui bahwa timnas Indonesia benar-benar menunjukkan penampilan yang apik, terutama saat menghadapi Ekuador di pertandingan pertama. Jadi ia menilai timnya benar-benar harus waspada jelang laga ini. Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Jujur aku terkejut dengan kualitas yang mereka miliki, ungkapnya. Chiba juga memastikan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan baik sebaik mungkin untuk menghadapi Indonesia. Ia juga sekali lagi menegaskan bahwa timnya tidak boleh menyepelekan Garuda Asia di laga ini. Mereka bermain dengan baik di pertandingan pertama dan kedua, lalu kami akan mempelajari pertandingan kedua mereka. Mereka layak untuk dihormati dan aku sangat mendoakan yang terbaik untuk mereka. Di sisi lain, sebuah pesan diberikan Fakhri Husaini kepada para pemain Indonesia. Ia berharap para penggawa Garuda Asia tidak mudah terbujuk rayuan pindah ke klub luar Indonesia. Sejak pekan lalu, timnas Indonesia beraksi di Piala Dunia. Mereka akan bersaing dengan tim-tim terbaik di seluruh turnamen. Kebetulan turnamen ini didatangi oleh sejumlah talent scout dari seluruh penjuru dunia, jadi ada kemungkinan beberapa pemain Indonesia menarik perhatian para pemandu bakat. Seperti contoh yang terjadi pada skuad Indonesia U16 yang menjuarai AFF beberapa tahun yang lalu. Beberapa pentolan skuad Garuda seperti Bagas Kava dan Brilian Aldama mendapatkan tawaran. Menurut Fahri, para pemain Indonesia U17 tidak boleh pindah ke luar negeri hanya karena mereka diminati klub-klub top dunia. Kalau ada pilihan keluar negerilah. Keluar negeri betul-betul pilih klub yang memberikannya kesempatan bermain. Kalau tidak, lebih baik di Indonesia, bermain di Liga 2 atau Liga 1. Yang penting mereka punya kesempatan, punya peluang untuk tampil secara reguler di semua kompetisi. Jika mereka keluar negeri ke klub besar, tapi main di kelompok umur, tim U17 buat apa? Jika ada scout yang mengamati aksi mereka dan memilih mereka, jangan masuk ke klub yang hanya untuk nyenengin bangsa kita saja. Kita ini senang pemain keluar negeri, tapi faktanya mereka tidak pernah bermain, jadi buat apa? Lebih lanjut, Fahri Husaini juga menyarankan pemain Indonesia bisa terkecoh. Pemain Indonesia bisa mencontoh Sadil Ramdhani. Ia menyebut pemain Indonesia itu lebih memilih pindah ke Malaysia, namun karirnya berkembang di sana. Aku mengapresiasi keputusan Sadil, dia tidak ke Eropa tapi ke Malaysia, tapi dia dapat kesempatan bermain. Kalau pemain-pemain muda kita mendapatkan kesempatan di ASEAN, tapi dengan syarat bisa bermain, sambung Fahri. Di Eropa memang sepak bolanya lebih bagus, tapi kalau hanya cuma 2-3 tahun latihan, untuk apa? Kapan mainnya? Tutupnya.